Seandainya dia melihat atau orang lain melihat auratnya dari sisi atas, maka itu membahayakan. Contoh, kita sholat ada lantai atas, ada juga orang sholat di atas. Dari atas kalau lihat ke bawah, mohon maaf ya, dia gak pakai celana dalam semua. Dari atas lihat tembus, aurat kita kelihatan kalau orang dari atas, maka sholatnya gak sah. Kemudian masalah-masalah yang berlaku tentang aurat. Yang pertama, law ra'ahu aw ghairuhu auratahu min a'la fayadur bi khilaf idza ru'iyat min asfal fala darar. Seandainya dia melihat atau orang lain melihat auratnya dari sisi atas, maka itu membahayakan. Contoh, kita sholat ada lantai atas, ada juga orang sholat di atas. Dari atas kalau lihat ke bawah, mohon maaf ya, dia gak pakai celana dalam semua. Dari atas lihat tembus, aurat kita kelihatan kalau orang dari atas, maka sholatnya gak sah. Karena auratnya kelihatan, posisinya dari atas, orang dari atas melihat ke bawah. Tapi kalau auratnya yang dilihat dari bawah ke atas, tidak membatalkan sholat. Misalnya ada sholat di atas, ini transparan nih, kaca ya. Jadi orang dari bawah ini bisa lihat ke atas, ternyata kelihatan auratnya orang di atas, tapi posisinya melihat dari bawah ke atas, maka tidak membahayakan ya. Aurat tersebut tidak disebut terbuka aurat, karena posisi melihatnya dari bawah ke atas. Yang membahayakan dari atas lihat ke bawah. Nah, itu makanya dikatakan kalau melihatnya dari atas fayadur, dia bisa membatalkan. Bi khilaf idza ru'yat min asfal fala darar. Berbeda jika dilihat dari bawah ke atas. Kalau dari tengah bagaimana? Batal. Pakai sarung ketinggian. Pas dia sujud, saf di belakang, saf pertama yang dia sujud, yang saf kedua lihat semua tuh. Ya, aksesorisnya semua kelihatan. Batal. Karena posisinya bukan dilihat dari bawah ke atas. Ya. Kemudian masalah kedua, lau faqada ma yasturu aurata kamilan walakin wajada ma yasturu sawataihi fayata'ayyanu lahuma. Kita di tengah gurun pasir, gak ada pakaian kita kena najis. Ini mazhab Syafi'i, kalau ada pakaian kena najis, kemudian misalnya kita di gurun pasir, di situ pohon juga tidak ada, pakaian juga tersisa hanya itu, maka dalam mazhab Syafi'i itu kita sholat telanjang dibanding sholat menggunakan pakaian najis. Nah, pada waktu itu ada kain, sepotong kain, maka mana yang didahulukan untuk ditutup? Yang ditutup dua kemaluan. Kain itu hanya cukup menutup itu. Itu yang diprioritaskan. Sholat seperti itu. Dan sholatnya itu tidak diqadha, tidak diulang lagi. Dianggap sholatnya itu sudah diterima, sah. Gak perlu lagi diqadha, diulang lagi. Ya. Nah, seandainya wajada ma yasturu sawatihi fa yata'ayyanu lahumā aw wajada ma yakfi ihdahumā fa yuqaddimu gubulah. Kalau kainnya hanya cukup menutup salah satu dari dua kemaluan, maka yang didahulukan menutup kemaluan depan. Ya, sholat dalam keadaan telanjang karena pakaian kena najis atau tidak ada pakaian dan air juga tidak ada, tempatnya di gurun pasir. Kalau mungkin di hutan, kemarin diberikan contoh di hutan, kemungkinan besar masih bisa ada daun, ya, sholat nutup pakai daun pisang lain sebagainya untuk menutup auratnya, itu masih bisa. Tapi kalau di gurun pasir gak ada pohon, maka kewajiban sholat ini juga menunjukkan kewajiban sholat itu sangat ditekankan dalam setiap keadaan. Gak ada rukhsah, dispensasi, sampai-sampai gak ada pakaian sekalipun telanjang bulat, kewajiban sholat tetap wajib. Gak ada rukhsah sama sekali. Kalau mazhab Maliki masih memilih, kalau ada pakaian najis dan waktu itu tidak ada air, tidak ada pakaian lain lainnya, maka
solat menggunakan pakaian najis lebih utama daripada dalam keadaan telanjang bulat. Itu mazhab Maliki mengatakan demikian. Ada gaul kedua, dia menggunakan pakaian najis tanpa harus solat dalam keadaan telanjang, tapi nanti solatnya diulang ketika sudah dapat pakaian yang bersih. Nah, ini terkait masalah aurat. Kasus yang berikut di sini, lau in kasyafat auratu fi shalah fasatara halan fala yadur. Seseorang sedang solat tiba-tiba aurat terbuka, sarung jatuh, maka kalau dia segera menutup sah solatnya. Fa in ta'akhkhara bi an madha waktu yumkinu an yasturuha fihi falam yasturha batalat salatuhu. Tapi kalau terjatuh itu kain, auratnya terbuka dan dia tidak segera menutup, padahal waktunya cukup dengan waktu tersebut untuk menutup, maka dia batal. Dia lama-lama untuk menutup. Masalah yang terakhir yaitu jika terjadi dua hal yang kontradiksi di antara menutup aurat dengan tangan atau meletakkan tangan di dalam sujud. Nah, jadi kalau sudah sholat telanjang bulat, nggak ada pakaian, maka sholatnya tangan itu satu tutup kemaluan depan, sambil tutup. Ya. Tapi masalahnya ketika sujud nih. Ketika sujud, maka di sini ulama khilaf. Ada yang mengatakan bahwa ketika sujud, menurut Imam Khatib Syarbini, yang didahulukan tetap menutup aurat. Jadi tangannya tetap nih, sujud pakai satu tangan gitu pelan-pelan. Ini pendapatnya Imam Khatib Syarbini dan juga disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dalam fikih Syafi'i. Kalau Imam Nawawi, Imam Rafi'i berpendapat, maka gak boleh ada pertentangan dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada Imam Nawawi berpendapat dan juga Imam Rafi'i berpendapat dengan pendapat yang sama, maka ulama-ulama itu menerima taslim pendapat mereka. Menurut Imam Romli, yajib wad'uha fi sujud, tangan tersebut tetap wajib untuk digunakan ketika sujud. Itu pendapatnya Imam Romli. Li'annahu fi hadhil halah, karena keadaan tersebut sangat darurat dan dia memang tidak mampu. Dan menurut Ibnu Hajar bisa pilih di antara dua itu. Mau pilih yang mana? Yang tetap tangan menutup kemaluan boleh, atau tangannya digunakan untuk membantu ketika dia sujud, itu juga diperbolehkan. Nah, ini syarat solat menutup aurat kita sudah tuntaskan. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjut ke syarat yang keenam. Yang mudah-mudahan Allah berikan kita sehat wal afiyah, istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.